Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah menyerap buah Moluo dan meningkatkan sumber Qi menjadi 1,2 miliar, Xiaoyan dan yang lainnya menuju lantai 7. Namun sesaat kemudian, Xiaoyan dan Taiking memergoki You Xiao yang ternyata masih menyimpan buah Moluo. "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Buah Moluo ini adalah satu-satunya yang aku miliki, dan aku menemukannya dengan susah payah. Seharusnya itulah yang aku dapatkan," kata Yu Xiao sambil tersenyum masam. "Taiking, ayo kita lakukan. Orang ini tidak memiliki satu kata pun yang benar, jadi tidak ada gunanya membawanya." Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Pedang panjang Taiking bersinar dengan dingin, dan ketika dia menatap Yu Xiao, niat membunuh yang kuat muncul dari mata yang indah itu. "Baik," Taiking menjawab dengan lembut, dan setelah berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan pedang panjangnya untuk menusuk Yu Xiao. "Saudaraku, kamu jangan gegabah. Bukankah aku menyimpannya untukmu? Ada 6 buah di sini, terimalah." Yu Xiao memegang 6 buah Moluo di tangannya dengan hormat mendedikasikannya untuk Xiaoyan. Kemudian pedang Taiking berhenti lagi. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, dia memasukkan 6 buah Moluo ke dalam cincinnya, menambahkan 5 buah sebelumnya, totalnya ada 11 sekarang. Xiaoyan tidak terus mempermalukan Yu Xiao, tetapi melihat sekeliling. Tempat itu sangat sepi, seolah-olah mereka yang pertama mencapai lantai 7. Tentu saja sepertinya begitu. Faktanya, kecepatan Xiaoyan tidak cepat, bahkan bisa dikatakan lambat. Karena banyak waktu dihabiskan untuk meningkatkan kekuatannya, dan keabadian kaisar lainnya secara alami tidak peduli dengan sumber Qi. Mereka hanya menyerap energi sihir dan terus bergerak ke arah lantai atas menara pembantaian. Jadi, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk tiba di sini terlebih dahulu. Sebaliknya, lingkungan sepi itulah yang membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Kekuatan jiwa alam Xiaoyan menyebar saat ini, dan dia sedikit mengeringit. Seluruh menara pembantaian diselimuti kabut abu-abu energi iblis, jadi sangat sedikit yang bisa dilihat sejauh mata memandang. Hanya orang kuat dengan kekuatan jiwa yang dapat dengan jelas melihat sekelilingnya. "Ada penyergapan di sini," Xiaoyan berkata dengan lembut. Yu Xiao melihat sekeliling dengan waspada ketika dia mendengar kata-kata itu, sedangkan untuk Taiking, matanya juga sedikit tertuju. Pada saat ini, jiwa Yu Xiao dan Taiking bergetar, dan tubuh mereka meringkuk tanpa sadar, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mata Xiaoyan juga tenggelam, tetapi saat ini jejak master jahat berkedip di antara alisnya, dan avatar kaisar klan pemakan jiwa bergabung dengan Xiaoyan dalam sekejap, sehingga Xiaoyan tidak terpengaruh. "Serangan jiwa," gumam Xiaoyan pelan. Tapi saat ini, Xiaoyan juga berpura-pura tidak bisa bergerak, sampai 3 tali ringan dari ujung meraung ke arah Xiaoyan dan yang lainnya seperti ular panjang. Meski begitu, Xiaoyan tidak melawan dengan paksa, tetapi seperti Taiking dan Yu Xiao diikat dengan kuat oleh tali ringan ini. Sedangkan untuk Taiking dan Yu Xiao, keduanya terlihat sangat menyedihkan, yang menunjukkan bahwa serangan jiwa ini sangat kuat. "Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, jauh lebih kuat dariku. Mungkinkah itu jiwa reruntuhan di atas jiwa alam?" Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tepat setelah mereka bertiga diikat dengan tali ringan, kabut abu-abu di sekitarnya akhirnya mengungkapkan kekuatan mereka. Perlahan-lahan, 3 sosok muncul, menatap mereka dengan tidak ramah. Tatapan Xiaoyan menyapu mereka bertiga, dan kemudian dia mengerutkan kening. Kekuatan ketiganya tidak lemah,
Ada langkah keempat, langkah ketiga, dan langkah kedua. Tetapi mereka tidak sekuat yang dibayangkan Xiaoyan. Dari 3 orang di depan mereka, yang memiliki kekuatan jiwa terkuat hanya ada di alam suci. Dan itu bukan kekuatan jiwa yang menutupi dan menghancurkan Taiking dan Yu Xiao saat ini. Untungnya Xiaoyan memiliki ribuan jiwa dari avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk melawan dan tidak terpengaruh olehnya. Habisi dengan cepat dan jangan beri mereka kesempatan. Ini adalah transmisi suara jiwa, tetapi Xiaoyan menangkapnya melalui kekuatan jiwanya. Jika itu benar-benar orang yang kuat di alam reruntuhan, dia khawatir avatar kaisar klan pemakan jiwa hanya bisa melawannya. Tetapi jika dia ingin memenangkannya, bahkan Xiaoyan sendiri tidak yakin. Lagi pula, dia telah bertemu begitu banyak makhluk abadi dan dia belum pernah melihat orang kuat dengan kekuatan jiwa alam reruntuhan. Jadi Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat alam reruntuhan itu. Tentu saja, saat ini tampaknya orang kuat dengan kekuatan jiwa di reruntuhan telah memilih untuk bersembunyi dan berada di belakang layar saat melakukan serangan jiwa. Kemungkinan besar dia melakukan ini karena dia tidak cukup kuat dan itu sepertinya bisa dihancurkan oleh satu gerakan. Jadi dia memilih bersembunyi di belakang. Dia menggunakan kekuatan jiwa sebagai asisten dan 3 orang yang bergegas di depannya adalah pisau daging. Dari penampilan Taiking dan Yu Xiao saat ini terlihat bahwa keabadian sedikit lemah menghadapi kekuatan jiwa. Bahkan langkah kelima masih akan sangat mengalami kesakitan. Taiking dan Yu Xiao menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, tetapi sebenarnya keduanya telah terjebak dalam ilusi dan mereka berjuang dalam keadaan ilusi itu. Mereka bertiga telah menyerbu saat ini dan untuk amannya mereka bahkan menahan dengan tali ringan hanya untuk menghindari kecelakaan. Saat ini 5 jarinya menjadi cakar dan dia memimpin meraih dada Taiking. Tentu saja, bahkan jika jantung emas langkah kelima keabadian diambil, itu tidak dapat rusak parah. Bahkan dikatakan, jika ingin mengambil jantung emas langkah kelima, itu harus mematahkan tulang abadinya. Terlihat 5 jari pria itu menusuk ke dada Taiking. Tetapi saat ini kekuatan abadi yang kuat meluap dari tubuh Taiking. Bahkan jika Taiking benar-benar kehilangan kesadaran pada saat ini, kekuatan abadi di tubuhnya masih akan melindungi dirinya saat ini. Setelah daging dan darah dipatahkan, tulang abadi emas yang sangat keras berdiri di depan jantung. Pria itu tidak menerobos dengan satu gerakan dan langsung meninju dengan 5 jari lalu menghancurkannya dengan keras. Itu menghantam tulang dadanya dengan keras. Lagi pula itu adalah langkah keempat. Pukulan yang mengandung kekuatan keabadian membuat tulang abadi Taiking juga berderak. Saat ini tubuh Taiking sudah berlumuran darah, tetapi matanya kosong. Mesti matanya terbuka, namun tidak ada jejak cahaya di dalamnya. Rasa sakit seperti itu masih tidak membangunkannya dari ilusi. Jika pukulan kedua jatuh lagi, maka tulang abadi Taiking akan patah. Pada saat yang sama, ada seorang pria di depan Xiaoyan dengan kekuatan terlemah. Itu adalah langkah kedua di mana dia memandang Xiaoyan dengan aneh karena dia belum pernah melihat dewa petarung di sini. Tidak terbayangkan bagaimana dewa petarung bisa sampai di sini dan mati di sini adalah puncak hidupnya. Pria di langkah kedua mencibir dan menatap Xiaoyan dengan sinis. Jelas, pria ini mengira Xiaoyan sama dengan Taiking dan Yu Xiao. Mereka semua terjebak dalam ilusi, jadi mereka tidak memberikan perhatian khusus. Yang utama adalah mata Xiaoyan terlihat datar, tanpa ada fluktuasi ekspresi, jadi sepertinya itu juga terjebak. Ketika pria langkah kedua itu menunjukkan cibiran pada Xiaoyan, dia sama sekali tidak siap dan bahkan merasa bahwa Xiaoyan dapat dimusnahkan dengan pukulan acak. Tetapi dadanya tiba-tiba ditusuk dengan lengan dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku saat ini. Melihat Xiaoyan di depannya, dia perlahan mengangkat kepalanya mengikuti pandangannya.
Karena kamu telah mengucapkan kata-kata terakhirmu, aku akan memenuhimu. Mati di sini memang bisa dianggap sebagai momen terpenting dalam hidupmu. Suara keras Xiaoyan keluar perlahan dan terdengar seperti guntur di telinga mereka bertiga. Xiaoyan menarik lengannya dan di telapak tangannya secara mengesankan menggenggam jantung emas pria langkah kedua di depannya. Dia tidak dikendalikan oleh alam roh hantu. Pria itu memuntahkan seteguk darah, menatap Xiaoyan dengan ngeri dan meraung dengan suara serak. Saat ini, pria di langkah keempat akan melemparkan pukulan keduanya, tetapi dia juga langsung menatap Xiaoyan dan segera mengerutkan kening. Kakak Luoseng, kakak Yihu, selamatkan aku. Dia mengambil jantungku. Pria itu terus mengaum, menatap Xiaoyan di depannya. Dengan ekspresi dingin, 5 jarinya meremas jantung emas itu perlahan dan wajah pria itu menjadi pucat. Bajingan, beraninya kamu. Pria di langkah keempat bernama Luoseng dan ketika dia berteriak pada Xiaoyan dengan paksaan kuat yang langsung menyelimuti Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan dengan santai perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Luoseng. Wajahnya sangat tenang dan kemudian dia tiba-tiba mengencangkan jari-jarinya. Dengan keras, jantung emas di tangannya meledak dan pria yang telah kehilangan jantung emas itu memuntahkan seteguk darah lagi dan jatuh dari langkah kedua ke langkah pertama dalam sekejap. Untungnya, dia masih memiliki kekuatan keabadian di dalam tubuhnya. Kenapa aku tidak berani? Xiaoyan menghancurkan jantung emas pria itu dan bahkan memasukkan darah abadi ke dalam botol gioknya sendiri tanpa tergesa-gesa. Melihat adegan ini, pria itu merasa seolah-olah disambar petir di dalam hatinya. Itu hampir seperti melihat Xiaoyan mengambil kekuatan abadinya. Yihu, kamu ambil tindakan untuk menyingkirkannya dan serahkan keduanya padaku, kata pria bernama Luoseng. Pria bernama Yihu sedikit lebih lemah dan itu adalah langkah ketiga. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat dan tiba-tiba menatap Xiaoyan. Luoseng dan Yihu sama-sama terkejut, tampaknya merasa aneh karena Xiaoyan tidak diserang oleh kekuatan jiwa dan baru saja ketika Xiaoyan menembak dengan tajam, dia merasa bahwa Xiaoyan tidak biasa dengan kekuatan dewa petarung namun bisa tiba di sini. Biarkan aku menebak, di mana saudara kalian dengan kekuatan jiwa alam reruntuhan yang bersembunyi? Gumam Xiaoyan dan begitu suara itu keluar, tatapan Luoseng tertuju pada Xiaoyan lagi. Yihu, jangan ragu untuk membunuhnya, Luoseng berteriak dengan tajam dan Yihu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tunggu, ada yang salah dengan orang ini. Ayo bergabung dan bunuh dia dulu. Luoseng sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik lalu berhenti untuk membunuh Taihing dan Yu Xiao, tetapi menatap Xiaoyan dengan ganas. Jelas, kemampuan Xiaoyan untuk tetap terjaga sudah menakutkan, dan baru saja dia bisa langsung menembus dada langkah kedua. Pada saat ini, Luoseng sampai pada kesimpulan di dalam hatinya bahwa Xiaoyan adalah sosok yang sangat kuat. Xiaoyan harus ditangani terlebih dahulu. Luoseng sudah takut pada saat ini, tetapi tidak ada jalan keluar sekarang dan dia harus bergerak untuk mengetahui apakah Xiaoyan seperti yang dia duga. Apakah kalian berencana untuk bermain 3 lawan 1? Mata Xiaoyan datar. Kami bertiga bersaudara terbiasa bekerja sama. Jadi apapun yang kami hadapi, kami selalu bertarung bersama. Mengapa? Mungkinkah kamu ingin berbicara denganku tentang pertarungan yang adil? Suara dingin Luoseng terdengar. Xiaoyan mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu dan perlahan berkata, itu tidak benar. Kalian bertiga baik-baik saja bersama untuk menghindari masalah berurusan satu sama lain. Mengapa kalian tidak mengundang orang yang memiliki kekuatan jiwa alam reruntuhan yang bersembunyi di belakang? Kalau tidak, kalian bertiga tidak punya peluang untuk menang. Ini gila, tapi aku sangat penasaran. Kenapa kamu tidak dikendalikan? Tapi itu tidak cukup untuk membuatmu begitu bangga. Pada saat ini, dia perlahan mendekati Xiaoyan dan kekuatan abadi di tubuhnya mengalir.
dan fluktuasi kekuatan yang dipancarkannya mengandung tekanan yang terlalu kuat. Yihu dan pria lain yang jantungnya direbut oleh Xiaoyan juga menoleh pada saat yang sama, terutama yang terakhir yang matanya begitu galak sehingga dia pasti akan mencabik-cabik tubuh Xiaoyan. Mereka bertiga tidak berani ragu, kekuatan abadi yang kuat menyapu dari mereka bertiga dan kabut abu-abu di seluruh area benar-benar tersapu. Ketiganya masing-masing memegang senjata dan Luo Sheng memegang pedang setinggi pria itu dan tangan Yihu juga memiliki pedang yang sama. Hal yang sama berlaku untuk orang yang paling lemah. Dalam kabut abu-abu hanya cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul membuat seluruh area di sekitarnya tampak diterangi. Pada saat cahaya keemasan bersinar, Luo Sheng sang pemimpin meraung seperti binatang buas dan ketiganya bergegas keluar pada saat yang sama, membentuk pengepungan di sekitar Xiaoyan dan meraung ke arahnya. Kekuatan abadi mengalir pada sosok mereka, lalu mengalir pada pedang di tangan mereka, dan seluruh ruang di sekitarnya tampak bergetar. Terlihat betapa kuatnya kekuatan yang dihasilkan oleh ketiganya secara bersamaan. Tebasan Raja Bintang. Mereka bertiga berbicara serempak dan mereka bahkan mengangkat pedang di tangan mereka bersama-sama dan menebas dengan marah. Seluruh udara sepertinya diperas kering dalam sekejap. 3 pedang bersinar sangat megah menyelimuti 100 kaki di sekitar Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan tidak punya tempat untuk bersembunyi saat ini. Xiaoyan memandangi 3 cahaya pedang yang datang dalam sekejap mata dan cahaya dingin berkedip di matanya. Pada saat ini, sepasang sayap emas hitam di belakangnya tiba-tiba memadat dan saat 3 sinar cahaya telah tiba, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Itu sangat cepat. Mata Luo Sheng dan kedua lainnya semuanya terfokus. Mereka tidak pernah mengira bahwa kecepatan Xiaoyan begitu mengerikan. Dalam sekejap, tali ringan yang diikatkan ke tubuh Xiaoyan hancur. Adegan ini juga mengejutkan mereka bertiga. Luo Fei, hati-hati! Luo Sheng berteriak keras dan pria yang kekuatannya turun ke langkah pertama bernama Luo Fei. Begitu kata-kata Luo Sheng jatuh dan pada saat yang sama ketika suara keras terdengar, mereka bertiga segera berbalik. Pada saat yang sama, 3 cahaya pedang menebas keluar lagi menuju arah Xiaoyan. Cahaya pedang mendesis di udara dan serangan menggelegar seperti itu masih bisa dihindari oleh Xiaoyan lagi. Sial, orang ini terlalu cepat. Dia ingin menghancurkan kita satu persatu. Dia tahu betul bahwa Luo Fei adalah titik lemah kita saat ini. Tidak peduli apa, kita harus bergandengan tangan. Jangan takut padanya. Suara Luo Sheng terus menyebar. Dengan jelas memahami pikiran Xiaoyan, mereka bertiga bekerja sama secara baik. Bahkan Luo Fei yang paling lemah adalah penghubung utamanya. Begitu ada yang dikalahkan, kerjasama tim akan terputus. Namun, pada saat Luo Sheng membuat penilaian yang benar sendiri di dalam hatinya, pupil matanya tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dan sepasang sayap emas hitam yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di belakangnya, yang merupakan sisi kelemahannya. Beraninya kamu datang padaku. Luo Sheng tampak marah. Di antara ketiganya dia yang terkuat, dan itu adalah langkah keempat. Berbicara secara logis, seharusnya kesemek lembut terlebih dahulu yang dihabisin, tetapi Xiaoyan justru sebaliknya. Tapi dari sudut pandang Luo Sheng, Xiaoyan membuat pilihan bodoh dan jika dia bergerak melawannya, itu akan menjadi apa yang dia inginkan. Saat sosok Xiaoyan muncul, Luo Sheng memutar lengannya dan mengangkat tangannya untuk melakukan tebasan secepat guntur, menebas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Saat cahaya pedang melesat keluar dan mendekati Xiaoyan dalam sekejap, terlihat penguasa berat Suan di tangan Xiaoyan terbungkus inti guntur void itu menebas dan bertabrakan keras dengan cahaya pedang. Tebasan mendominasi api guntur tingkat keberuntungan. Mata Luo Sheng tajam dan ketika Xiaoyan berteriak dengan keras, kekuatan abadi melonjak pada pedang di tangan Luo Sheng dan langsung memadat menjadi cahaya pedang. Kemudian meraung ke arah Xiaoyan lagi. Pada saat ini,
Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan. Semua api dan guntur yang tersulut dari tubuh Xiaoyan mengalir ke penguasa berat Xuan, seolah-olah itu membakar dirinya sendiri. Selama pertempuran, Xiaoyan tidak memiliki keraguan, bahkan dapat dikatakan bahwa dia dengan gila-gilaan menghabiskan sumber energinya tanpa khawatir. Yang dia inginkan hanyalah menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung. Tentu saja, di hadapan orang yang begitu kuat, kekuatan yang kuat dari avatar dewa asli juga harus digunakan. Penguasa guntur pemakan api, meskipun hanyalah keterampilan bertarung tingkat atas dari peringkat dunia, bahkan bukan peringkat keberuntungan, tingkat keterampilan bertarung itu sendiri juga akan bergantung pada kekuatan penggunanya sampai batas tertentu. Itu juga memadatkan tubuh fisik abadi dari avatar dewa asli. Jadi keterampilan ini telah menembus batas atas keterampilan bertarung itu sendiri, dan kekuatannya sebanding dengan keberuntungan tingkat menengah, bahkan tingkat atas. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan sengit. Kemudian, lautan api dan guntur yang memicu penguasa berat Xuan Xiaoyan menjadi mengerikan. Dan selain itu ada kekuatan yang tak tertandingi. Terlihat cahaya pedang Luoseng runtuh dengan kecepatan yang merusak. Tetapi dia tidak menyangka bahwa serangannya akan langsung jatuh ke dalam kerugian, yang membuat ekspresi Luoseng berubah. Orang ini sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya. Setidaknya dia juga merupakan keabadian kaisar dari langkah kelima. Mata Luoseng sangat suram saat ini. Setelah api dan guntur yang membumbung ke langit mengalahkan cahaya pedang Luoseng, momentumnya masih tetap tidak berkurang, dan dia meraung ke arah Luoseng dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Kemudian itu bertabrakan dengan pedang Luoseng lagi. Sosok Luoseng bergetar hebat dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pedangnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan itu menamparnya dengan keras, yang menyebabkan dia terhuyung-huyung dan menembak ke belakang. Ketika Luo Fei dan Yihu melihat Xiaoyan mendorong Luoseng ke belakang, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Telapak kaki Luoseng menginjak tanah dengan keras, lalu seluruh tanah dipenuhi asap dan debu. Pedangnya mengeluarkan serangkaian percikan api di tanah, baru kemudian dia berhasil menstabilkan sosoknya. Ternyata kamu benar menyembunyikan kekuatanmu, dan aku meremehkanmu. Ada cahaya dingin di mata Luoseng. Kekuatan abadi membuat luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Telapak kakinya terbanting ke tanah. Tidak masalah jika kamu menyembunyikan kekuatanmu. Gerakanku ini pasti akan membunuhmu. Saat berikutnya, angin puyuh meraung ke di tubuh Luoseng. Dengan aura pembunuh yang ganas, suaranya yang dalam terasa dingin. Cahaya pedangnya menjadi semakin kuat, dan itu terbungkus angin puyuh yang menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, Luo Fei dan Yihu juga meraung dengan marah, dan sosok mereka diliputi angin puyuh biru, dan mereka bertiga sekali lagi menyelimuti Xiaoyan. 1000 pedang ilusi, tingkat keberuntungan kelas atas. Seolah-olah udara di sekitar mereka menjadi ganas, dan kekuatan abadi dari mereka bertiga tampak sangat kejam, dan paksaan yang ganas itu cukup mencengangkan. 3 cahaya pedang terbungkus angin puyuh datang ke arah Xiaoyan dengan kekerasan yang tak terlukiskan. Mereka tampaknya penuh percaya diri dalam gerakan pamungkas bersama mereka. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertarung yang dilakukan oleh mereka bertiga, dan mereka telah menghadapi langkah kelima dengan cara seperti itu. Jadi jika Xiaoyan bukan langkah kelima, maka kemungkinan mereka membunuh Xiaoyan dengan keterampilan ini akan sangat tinggi. Pertarungan semakin intensif. Tetapi saat ini Tai King dan Yu Xiao tampaknya masih belum pulih, dan tidak diketahui apakah mereka sengaja berpura-pura atau apakah mereka benar-benar masih terjebak oleh serangan jiwa. Saat ini Xiaoyan sedang bertarung sendirian, dan di suatu tempat di kabut abu-abu, seseorang sedang duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh bendera guntur yang tampaknya merupakan semacam formasi pertahanan. Kekuatan jiwa orang ini jelas hanya tingkat alam. Mengapa dia memiliki fluktuasi jiwa yang begitu kuat? Fluktuasi jiwa semacam ini sangat tidak stabil, tidak seperti kekuatan jiwa maya, melainkan metode rahasia pertahanan jiwa.
Bukankah Tuan Istana mengatakan bahwa orang ini hanyalah tubuh yang abadi dan tingkat kekuatan jiwa ini mungkin tidak biasa? Dalam formasi bendera guntur, sesosok sedikit mengerinyit dan ada jejak misterius yang bersinar di tengah alisnya. Jika aku menyerahkan kendali atas kedua orang ini saat ini, mungkin aku dapat memiliki pengaruh padanya. Tetapi ketika kedua orang itu bangun, rencananya akan benar-benar kacau. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu memilih untuk menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah mereka bertiga bisa mengalahkan Xiaoyan atau melukai Xiaoyan secara serius. Sementara itu di area pertempuran, cahaya dari ketiga pedang meraung. Pada saat ini, Xiaoyan melihat ke arah cahaya pedang yang terbungkus angin puyuh biru dan ekspresi di matanya berangsur-angsur membeku. Terlihat lautan api berpusat pada Xiaoyan, menyebar dalam sekejap. Api hitam yang mengandung kekuatan aneh menutupi semua yang ada di sekitar mereka dalam nyala api. Dia tidak menahan sedikit pun. Lagi pula, bahkan jika Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung ini dengan gila-gilaan, ki asal di tubuhnya masih cukup. Oleh karena itu, mata Xiaoyan langsung membeku dan penguasa berasuhan di tangannya meraung lagi. Terbungkus dalam nyala api yang megah, satu orang menghadapi tiga orang dan dia sama sekali tidak takut. Tapi yang benar-benar mengkhawatirkan Xiaoyan adalah ada sosok yang memiliki kekuatan jiwa yang bersembunyi di belakang dan dia tidak mengetahui posisinya. Tampaknya itu orang kuat yang memiliki kekuatan jiwa maya. Jika dia mengerahkan kekuatannya pada saat kritis, bahkan jika itu tidak fatal bagi Xiaoyan, dia akan berada dalam bahaya besar. Tentu saja ada permaisuri di sini. Namun selama pertempuran, Xiaoyan tidak pernah menganggap permaisuri sebagai kartu truf atau pendukung, tetapi masih ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan musuh. Jika mereka bertiga tidak bekerja sama, mereka akan dikalahkan oleh Xiaoyan sejak lama. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah tiga makhluk abadi dan kekuatan yang mereka gabungkan bersama tidak dapat diremehkan. Tentu saja, alasan mengapa Xiaoyan melawan ketiga orang ini untuk waktu yang lama bukanlah karena mereka bertiga sangat kuat. Jika Tai King dan Yu Xiao melihat pertempuran Xiaoyan saat ini, mereka bisa merasakannya secara sekilas. Xiaoyan sedikit lebih lemah dari biasanya. Dan alasan mengapa Xiaoyan menjadi lemah adalah karena dia benar-benar menggunakan mereka bertiga untuk mengolah tubuhnya sendiri, mengkonsumsi ki asal dengan tidak hati-hati dan panik. Jelas, dengan tubuh abadi Dewa Asli Bintang 3, bahkan jika ketiganya bergabung, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Xiaoyan. Ditambah dengan 82 pukulan para dewa, itu bisa menghancurkan mereka. Tapi sampai sekarang, Xiaoyan masih menggunakan keterampilan bertarung Dewa Petarung, dan justru karena inilah dia menemui jalan buntu dengan ketiganya untuk waktu yang lama. Selama pertempuran, ada kilatan cahaya di tangan Xiaoyan dan buah Moluo dilemparkan ke mulutnya. Justru karena inilah ketika Xiaoyan berkelahi dengan ketiga orang ini, dia akan mengkonsumsi ki sumbernya sendiri dengan cara ini. Lagi pula, jika dia tidak mengkonsumsinya, akan butuh waktu lama untuk menstabilkan sumber ki di tubuhnya. Jika sumber ki dan bintang yang agung ingin distabilkan dengan cepat, permaisuri berkata bahwa bertarung adalah cara tercepat dan paling efektif. Xiaoyan mengingatnya di dalam hatinya, tetapi trio malang itu tampaknya berpikir bahwa mereka bisa mengalahkan Xiaoyan bersama-sama. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak pernah menempatkan ketiga orang ini di matanya. Yang benar-benar membuat Xiaoyan takut saat ini adalah sosok dengan kekuatan jiwa yang tersembunyi di suatu tempat. Dia telah melihat kekuatan jiwa alam maya sedikit di bintang Wanxia, dan Xiaoyan yang telah melihat sebelumnya. Hanya saja dibandingkan dengan kekuatan keabadian, kekuatan jiwa lebih seperti pedang tajam yang tak terlihat, tapi bisa menembus langsung ke dalam hati. Cahaya pedang biru angin puyuh tiga orang menyelimuti Xiaoyan sepenuhnya, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kabut abu-abu benar-benar hancur di bawah cahaya pedang. Tapi ekspresi Xiaoyan datar. Dia menyeret penguasa berat Suan dengan satu tangan, menghadap ke langit yang penuh dengan cahaya pedang biru. Pada saat cahaya pedang turun,
Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan penguasa berat Xuan terus-menerus, dan lautan api melonjak naik yang tampaknya sama kuatnya. Namun di mata keabadian sejati, jenis serangan ini hanya dapat dianggap sebagai gerakan mewah karena tidak ada kekuatan abadi dalam nyala api. Jadi jika nyala api agung tidak bercampur dengan kekuatan abadi, itu tidak mungkin untuk bertarung secara kualitatif. Tapi Xiaoyan tidak peduli, yang dia inginkan hanyalah mengkonsumsi energi asal di tubuhnya. Lautan api Xiaoyan yang membumbung ke langit seperti yang diharapkan, dan momentumnya memang besar. Tetapi ketika menyentuh cahaya pedang biru yang memenuhi langit, semuanya runtuh, seolah-olah itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat berikutnya, cahaya pedang biru benar-benar menyelimuti Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan terlihat samar dalam cahaya pedang, seolah-olah dia telah tercabik-cabik. Seberapa kuat pedangku? Hanya dalam waktu singkat, wujud aslimu telah terungkap saat aku menggunakan jurus ini. Orang ini akan mati tanpa keluhan. Meskipun Luo Sheng mencibir, wajahnya sudah penuh percaya diri. Dia yakin bahwa gerakan bersama ini, belum lagi dia telah berada di langkah keempat, akan menyebabkan kerusakan parah. Bahkan jika dia tidak mati, itu akan terluka serius. Di matanya, Xiaoyan seharusnya hanya berpura-pura kuat. Tai Qing dan Yu Xiao lah orang-orang yang benar-benar kuat. Setelah beberapa lama, cahaya pedang biru berangsur-angsur menghilang, dan hanya pada saat inilah mereka secara bertahap dapat melihat bahwa cahaya pedang tidak sepenuhnya menghancurkan Xiaoyan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, di udara di mana cahaya pedang menghilang, jubah Xiaoyan hancur, memperlihatkan otot-otot padat yang tak tertandingi. Pada saat ini, guntur hitam berkedip lebih banyak lagi. Masih ada beberapa bekas luka di tubuhnya, tetapi bahkan setetes darah pun tidak mengalir keluar. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.